Selamat pagi para jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini akan segera dimulai. Para jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Ibadah ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita menyanyikan nyanyian Jemaat KPPK nomor 18, Mulia Bagi Namanya. Untuk memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pagi hari ini kami keluarga-keluarga boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam suasana yang terbatas dan jarak kami secara fisik berjauhan, tapi di dalam roh Tuhan kami adalah satu. Biarlah Tuhan mempersatukan hati kami di dalam doa dan penyembahan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh bersukacita di dalam beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Pada saat kami memuji Tuhan, pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan memberi kami hati yang damai, hati yang sukacita, hati yang rindu untuk menghampiri tahta Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu
masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan mengangkat nyanyian jemaat PRK nomor 151, Keluarga Senang. Selanjutnya, pembacaan Alkitab yang terdapat pada kitab Mazmur nomor 128 ayat 1 sampai 6. Selanjutnya kita akan menyanyikan nyanyian jemaat PRK nomor 90, Nyatakan Kasih.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Esther Jimin. Shalom, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Selamat hari Papa dan Mama bagi yang memperingatinya pada hari ini. Biasanya gereja pada minggu kedua selalu merayakan hari Papa Mama, meskipun kita sekarang tidak bisa merayakannya di gereja atau memperingatinya di gereja. Biarlah Papa dan Mama selalu bahagia dan sehat selalu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan kami diberi kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati setiap kami yang mendengarkannya. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 128 ayat 1-6. Mazmur 128 ayat 1-6. Saya tidak akan membacanya kembali, tetapi saya meminta jemaat Tuhan untuk memperhatikan Alkitabnya selama khotbah ini berlangsung. Tema khotbah yang diberikan kepada saya adalah keluarga yang harmonis. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, seringkali di dalam media sosial seperti Instagram, orang suka bikin caption dengan kata, "Jangan lupa bahagia ya." Nah, saya percaya setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Bahkan setiap orang yang ingin memasuki pernikahan seringkali inginkan adalah keluarga yang bahagia dan harmonis. Apakah sebenarnya yang dapat membuat seseorang bahagia dalam hidup, membuat seseorang merasa bahagia dalam keluarga? Apakah memiliki uang yang banyak baru bahagia? Apakah karena memiliki rumah yang besar? Apakah memiliki makanan yang banyak? Betulkah dengan demikian baru bahagia? Bagaimana konsep Alkitab tentang bahagia dalam kata asrei dalam bahasa Ibrani, yaitu orang yang bahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Nah, ada banyak aspek orang yang berbahagia, tapi dalam bagian ini karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Saya akan memberikan beberapa contoh bagi jemaat sekalian. Di dalam Ayub 5:17 dikatakan orang yang berbahagia justru adalah orang yang ditegur dan dididik Allah. Ayub 5 ayat 17. Bahkan di ayat yang ke Mazmur 1 ayat 1 dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang tidak mengikuti cara hidup orang fasik. Dan dalam Mazmur 40 ayat 5 dikatakan orang yang berbahagia justru adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Allah. Nah, dalam bagian ini menjadi menarik. Justru Alkitab tidak berkata engkau harus memiliki uang yang banyak bahagia. Justru dalam bagian yang tadi saya kasih contoh, orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, orang yang ditegur, dididik oleh Tuhan, orang yang tidak mengikuti cara hidup orang fasik. Di dalam Mazmur 128 juga ada dua kata penggunaan kata asrei. Ayat yang pertama dan yang kedua. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita bisa mengalami keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan? Yang pertama, dibutuhkan adanya sikap takut akan Tuhan. Setiap anggota perlu takut akan Tuhan. Dikatakan berbahagia, orang yang diberkati, orang yang beruntung adalah orang yang takut akan Tuhan. Di ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan di sini berarti adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa arti orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan? Berarti dia hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Itu ada di dalam Alkitab. Kita perlu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, pemazmur mengajak pendengarnya, pembacanya untuk takut akan Tuhan. Ini adalah sebuah kehidupan yang bijaksana. Hidup yang disertai dengan kepatuhan pada hukumnya Tuhan, membawa hidup yang diberkati oleh Tuhan. Apa saja perintah Tuhan?
jemaat bisa perhatikannya, tapi saya akan memberikan salah satu perintah Tuhan, yaitu Tuhan meminta kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kita bisa lihat di Markus 12 ayat 29 sampai 31, ketika Tuhan Yesus menjawab bahwa hukum yang utama adalah kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kita harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita, bahkan mengasihi juga sesama kita. Apa yang akan terjadi dalam keluarga jika setiap anggota hidup takut akan Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi? Saya percaya itu akan menjadi keluarga yang indah. Karena dalam kasih itu dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, kasih itu punya sabar, kasih itu murah hati. Bahkan selanjutnya dikatakan dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jika dalam sebuah keluarga ada kekurangan, ada kelebihan, kita saling menerima dan saling mengasihi, betapa keluarga itu sangat indah. Setiap anggota perlu takut akan Tuhan, terlebih lagi seorang kepala keluarga. Di ayat yang keempat dari Mazmur 128 dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Terlebih lagi seorang kepala keluarga, orang laki-laki yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Seorang laki-laki berarti dia adalah seorang pemimpin keluarga, seorang kepala keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan akan membawa dampak yang besar bagi seluruh keluarganya, dari istrinya dan anak-anaknya. Bapak, Ibu, jemaat dikasihi Tuhan, kalau seorang kepala keluarga mempunyai kerohanian yang baik, yang disaksikan akan menjadi teladan bagi setiap anak-anak dan anggota keluarga. Pentingnya seorang keluarga, kepala keluarga yang takut akan Tuhan akan diberkati Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa memelihara dan melakukan perintah Tuhan jika dalam hati kita tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berkat Tuhan ada atas orang yang takut akan Dia, terlebih lagi seorang laki-laki pemimpin keluarga yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah papa, suami adalah orang yang takut akan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, perintah Tuhan? Bagaimana dengan istri, anak-anak? Apakah memiliki hati yang takut akan Tuhan? Dan yang kedua, sebuah keluarga yang bahagia adalah sebuah keluarga yang setiap anggotanya melakukan perannya dengan baik. Di ayat kedua digunakan juga kata asre di situ ya. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang yang seperti apa? Orang yang makan dari hasil jeripayah tangannya sendiri. Jadi orang yang berbahagia adalah dirinya sendiri karena makan dari hasil jeripayahnya. Dikatakan Mazmur 128 ayat kedua, apabila memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Engkau di sini siapa? Engkau di sini adalah menunjuk pada orang laki-laki. Orang laki-laki akan berbahagia dan diberkati ketika ia makan dari hasil jerih lelah tangannya sendiri. Enggak hanya dia bahagia, tapi juga baik keadaannya, yaitu keadaan rumah tangganya. Di ayat ketiga, bagaimana keadaan yang baik itu digambarkan bahwa seperti istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, pokok anggur adalah tanaman yang merambat. Pokok anggur yang subur berarti dia adalah pokok anggur yang berbuah. Istri yang digambarkan demikian, pokok anggur yang subur berarti istri yang produktif. Nah, sedangkan buah zaitun adalah pohon yang tingginya sekitar 6 meter, memiliki buah kalau matang itu warna hitam. Nah, pohon zaitun ini tumbuh dengan lambat, kemudian dia akan menghasilkan buah setelah mencapai usia yang cukup banyak. Sebelum dia mati, cabang-cabang baru bertunas dari akarnya. Itu yang disebut seperti tunas pohon zaitun ya.
Nah, minyak itu didapat daripada mana? Dari buah zaitun yang buahnya yang hijau itu ya. Minyak terbaik diperoleh dari buah zaitun hijau. Nah, ayat 3 ini berbicara mengenai istri yang subur, yang produktif seperti gambaran pokok anggur yang berbuah, yang subur, yang menghasilkan juga anak-anak yang produktif dan berguna seperti tunas zaitun nanti akan berbuah, kemudian minyaknya digunakan. Anggur menghasilkan anggur untuk dinikmati yang membawa kenikmatan. Zaitun menghasilkan minyak, sesuatu yang berguna. Jika masing-masing anggota keluarga melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, akan membawa kebahagiaan dalam keluarga, akan membawa kebahagiaan di dalam keadaan rumah tangga itu. Bagaimana dengan kita? Apakah istri telah melakukan tanggung jawabnya dengan benar? Suami juga, anak-anak. Apakah kita masing-masing berperan dengan baik di dalam keluarga kita? Maka dikatakan firman Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, yang melakukan peran mereka dengan baik, ada berkat Tuhan. Kita bisa lihat di ayat ke-5 dan ke-6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Ada berkat Tuhan yang luar biasa, umur yang panjang. Seumur hidupmu dikatakan bahkan bisa melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti kita bisa melihat cucu-cucu ya. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, keluarga yang bahagia, keluarga yang takut Tuhan akan menjadi berkat bagi sesama, lingkungan, gereja, bahkan juga bangsa. Kristus juga yang dimuliakan di dalam setiap kehidupan keluarga Kristen. Nah, saya ingin tutup khotbah saya dengan sebuah penelitian pada tahun 1900-an dari kehidupan keturunan 2 orang sahabat yang tinggal di New York, yaitu hasil penelitian dari Benjamin B. Warfield dari Princeton, Amerika Serikat. Kisah ini yaitu ada 2 keluarga, yaitu keluarga Jonathan Edward dan juga Max Jukes. Nah, Jonathan Edward ini lahir pada tahun 1700-an. Ketika dia hidup, dikatakan hidup itu berbeda dengan Max Jukes ini. Edward konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa melalui khotbahnya yang menggoncang dunia pada zamannya. Dia juga menikah dengan seorang yang takut akan Tuhan bernama Sarah. Mereka dikaruniai 11 anak. Dia mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Bahkan setiap minggu diantar anak-anaknya ke gereja. Setelah diselidiki, dia mempunyai 1000 lebih keturunan. Dikatakan anak-anak dari keturunannya itu, cucu-cucunya, cicitnya, bahkan ada yang jadi rektor, profesor, hakim, pengacara, perwira militer, ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi misionaris, dan berbagai bidang yang sangat-sangat luar biasa keturunannya. Tetapi berbeda dengan Max Jukes. Dia seorang yang tidak beriman pada Tuhan. Dia gak percaya firman Tuhan. Dia gak pernah ke gereja. Dia menikah juga dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Mereka gak pernah bawa anak mereka ke gereja. Dia gak percaya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu melihat kehidupan Max Jukes juga ada seorang pemabuk. Gara-gara dia suka mabuk, dia gak pernah punya pekerjaan yang tetap, membuat dia tidak bisa memperhatikan istri dan anak-anaknya. Penelitian membuktikan dari Max Jukes ini, dia mempunyai keturunan 540 keturunan. Tetapi 310 mati sebagai pengemis. Yang lainnya tuh masuk penjara dengan kejahatan yang pernah dilakukan, dengan hukuman penjara rata-rata 13 tahun. Ada yang membunuh, ada yang memabuk, dan menjadi keluarga yang sungguh-sungguh yang berbeda dengan keluarganya Edward. Nah, kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, pentingnya sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan membawa kebahagiaan sejati dalam keluarga kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita, mengingatkan kita pentingnya untuk keluarga yang bahagia dan harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, berkatilah setiap keluarga-keluarga Kristen. Berkati setiap seorang suami, ayah, istri, ibu, dan anak-anak.
sehingga kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang berbahagia, bahkan bisa melakukan tugas dan peran kami dengan baik. Terima kasih Bapa, ampunilah juga hamba-Mu yang menyampaikan dengan penuh keterbatasan. Roh Kudus sendiri yang boleh berbicara dan menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati. Mari selanjutnya kita menyanyikan nyanyian Jemaat PRK nomor 199 bersama keluargaku. Kami datang berjanji bersama keluargaku. Kembali ke awal, kami datang di hadirat-Mu. Berjanji bersama keluargaku. Bagian bridge-nya gelombang dan hidup. Kembali bersama keluargaku. Doa syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa atas hidup kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh diingatkan tentang kasih papa dan mama dan keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Biarlah kasih papa mama yang telah kami terima menjadi satu teladan yang indah dalam kehidupan kami dan akan selalu kami kenang di dalam hidup kami dan bahkan kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan, kami di tengah-tengah kondisi seperti ini kami tetap boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selanjutnya kita menyanyikan doksologi. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, gerakan persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. 但願主耶穌基督的恩惠、天父的慈愛、是你的感同安慰之交通，常跟弟兄姊妹們同在，直到主再來。阿們。Saat teduh.